warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu Laras akan membahas mengenai bagaimana cara penulisan pada notasi atom. Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk uraian berikut ini. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai partikel penyusun atom ya. Nah, partikel penyusun atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron adalah partikel-partikel penyusun inti atom, sedangkan elektron adalah partikel yang mengelilingi inti atom dalam lintasan-lintasan seperti yang digambarkan dalam model atom Bohr. Nah, perhatikan tabel 1. Di sini ada partikel proton yang dilambangkan dengan P kecil memiliki muatan sebesar +1 dengan nilai satuan massa atomnya 1. Nah, penemu dari proton adalah Goldstein. Lalu ada partikel elektron ya, yang dilambangkan dengan E kecil memiliki muatan sebesar -1 dengan nilai satuan massa atomnya 0, dan penemu dari elektron adalah J.J. Thomson. Lalu partikel yang terakhir ada neutron, dilambangkan dengan N kecil dengan nilai muatannya 0 dan satuan massa atomnya adalah 1. Dan penemu dari neutron adalah James Chadwick. Nah, perlu kalian ketahui, satuan massa atom memiliki nilai 1 SMA yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 24 gram ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana penulisan pada notasi atom. Nah, lambang atom itu ditulis dengan huruf besar dan huruf kecil, tergantung dengan nilai atomnya. Biasanya juga tertulis dalam dua buah angka, yaitu nomor atom dan nomor massa. Nah, letak dari nomor atom biasanya berada di bawah, sedangkan letak dari nomor massa biasanya berada di atas. Dan definisi dari nomor atom adalah urutan atom pada sistem periodik unsur dan ditentukan berdasarkan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektronnya ya. Sedangkan definisi dari nomor massa adalah massa dari atom dan didapatkan dari jumlah proton dan neutronnya. Nah, di sini ada lambang A yang berwarna biru, dia menyatakan nomor massa. Sedangkan lambang yang Z berwarna kuning, dia menyatakan nomor atom. Nah, misalnya Ibu memiliki atom oksigen dengan nilai di atas 16 dan nilai di bawah 8, berarti nomor massa adalah yang 16 ya. Dan kemudian nilai atom yang 8 berada di bawah. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik antara atom-atom yang sejenis maupun atom-atom yang berbeda jenis. Nah, berdasarkan jenis bentuknya, molekul atom terbagi dua, yaitu molekul yang pertama adalah molekul unsur, merupakan molekul yang terdiri atas atom-atom sejenis. Nah, lambang dari molekul unsur itu ditulis dari lambang unsur yang dilengkapi dengan indeks. Nah, indeks itu apa sih? Indeks adalah angka yang ditulis di belakang lambang unsur dan menyatakan jumlah unsur di depannya. Nah, molekul unsur terdiri atas dua jenis unsur yang disebut diatomik, sedangkan jika terdiri atas lebih dari dua jenis unsur disebut poliatomik. Dan molekul yang kedua adalah molekul senyawa, merupakan molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda. Perhatikan analogi molekul unsur ya. Di sini ada unsur hidrogen ditambah dengan unsur hidrogen, maka akan menghasilkan molekul unsur hidrogen. Dan perhatikan analogi molekul senyawa. Di sini ada dua unsur hidrogen ditambah dengan satu unsur oksigen, maka akan menghasilkan satu molekul senyawa air ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas apa itu ion.
Ion adalah atom yang dapat melepaskan elektron dan dapat pula menangkap elektron. Bukan proton maupun neutron, tapi selalu elektron. Artinya jumlah elektron dari suatu atom itu dapat berubah. Nah, perubahan jumlah elektron ini dari suatu atom dapat menyebabkan atom tersebut bermuatan positif atau negatif. Nah, atom yang bermuatan itu disebut dengan ion. Penulisan ion masih sama seperti atom. Lambang A menyatakan nomor massa, sedangkan lambang Z menyatakan nomor atom. Dan di sini X-nya adalah lambang atom yang artinya positif 3, dan lambang atom yang ini menyatakan negatif 2. Nah, ion terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada anion dan kation. Kita akan membahas anion terlebih dahulu. Anion disebut juga ion bermuatan negatif. Nah, atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektronnya bertambah. Nah, atom yang mampu menangkap elektron biasanya merupakan atom non-logam. Nah, ini adalah rumusan untuk anion, di mana jumlah proton itu sama dengan nomor atom, sedangkan jumlah elektronnya sama dengan nomor atom ditambah dengan jumlah muatan negatif, dan jumlah neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kemudian kation disebut juga sebagai ion yang bermuatan positif. Nah, atom dapat bermuatan positif karena atom tersebut melepaskan elektron, sehingga jumlah elektronnya itu berkurang. Dan atom yang dapat melepaskan elektron biasanya merupakan atom logam. Nah, kation dirumuskan menjadi jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya, sedangkan jumlah elektronnya sama dengan nomor atom dikurang dengan jumlah muatan positif, dan jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom ya. Perhatikan gambar perbedaan dari kation dan anion berikut ini ya. Di sini ada gambar kation. Nah, kation adalah atom yang bermuatan positif. Kenapa? Karena dia melepaskan elektron, sehingga elektronnya berkurang. Nah, berbeda halnya pada anion. Anion adalah atom yang bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia menangkap elektron, sehingga elektronnya bertambah. Nah, kalian perhatikan ya, tabel golongan anion dan kation. Di sini ada golongan kation, yaitu ada ion natrium, ion magnesium, ion kalsium, litium, cesium, strontium, amonium, aluminium, dan kalium. Kemudian pada golongan anion ada ion fluorida, klorida, bromida, iodida, hidroksida, nitrat, ion sulfat, ion karbonat, dan ada juga ion fosfat ya anak-anak. Agar kalian tidak bingung, langsung saja perhatikan contoh soal berikut ini ya anak-anak. Di sini kita disuruh menentukan berapa jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom atau ion berikut ini. Nah, Ibu memiliki atom magnesium. Nah, di sini pertama-tama kita menentukan berapa nilai proton, berapa nilai neutron, kemudian elektronnya. Nah, untuk nomor atom ya, bisa kita lihat nomor atomnya yang dilambangkan dengan Z itu adalah sebesar 12. Sedangkan untuk nomor massa atau yang dilambangkan dengan A itu adalah 24. Nah, berarti protonnya bisa kita langsung simpulkan bahwasanya dia itu sesuai dengan nomor atom, yaitu 12. Sedangkan neutronnya adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 24 dikurang 12, maka hasilnya 12 juga. Nah, untuk elektronnya karena dia tidak memiliki muatan, maka dia sama dengan nilai protonnya, yaitu 12 ya. Lanjut, kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini Ibu memiliki
atom iodin. Sama, pertama kita menentukan proton, neutron, dan elektron ya. Nah, di sini bisa kita lihat nomor atom atau Z-nya adalah sebesar 53. Kemudian untuk nomor massa atau A-nya adalah sebesar 127 ya. Nah, protonnya bisa kita simpulkan juga karena dia sesuai dengan nomor atom, maka nilainya adalah 53. Sedangkan untuk neutronnya adalah hasil pengurangan dari nomor massa 127 dikurang 53, maka diperoleh hasilnya adalah 72 untuk neutron. Nah, untuk elektronnya karena dia sama dengan nilai protonnya, maka diperoleh hasilnya 53. Nah, contoh soal yang terakhir, di sini Ibu memiliki atom kalium ya. Pertama-tama kita tentukan proton, neutron, lalu elektronnya ya. Sama caranya kita menentukan nomor atomnya ya atau Z, yaitu berapa? Ya 19 ya. Lalu untuk nomor massanya berapa? Atau yang dilambangkan dengan A yaitu sebesar 39. Nah, maka protonnya kita simpulkan dia sesuai dengan nomor atom yaitu sebesar 19. Nah, untuk neutronnya adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurang nomor atom, berarti 39 dikurang 19, maka hasilnya adalah 20. Nah, untuk elektron karena dia tidak memiliki muatan ya, maka nilai protonnya sama nilai elektronnya sama dengan nilai proton, yaitu 19 ya. Kurang lebih seperti itu untuk contoh soal yang tidak memiliki muatan ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan membahas contoh soal yang atomnya di sini memiliki muatan. Nah, perhatikan soal nomor 2, di sini kita disuruh menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom atau ion berikut ini. Nah, di sini Ibu memiliki atom aluminium ya. Sama seperti tadi, kita disuruh menentukan nilai proton, neutron, dan elektron ya. Nah, kita lihat nomor atomnya atau Z-nya di sini adalah sebesar 13. Kemudian untuk nomor massa yang dilambangkan dengan A berapa? Ya, di sini adalah 27. Maka nilai proton itu sama atau kita simpulkan dengan nomor atom yaitu 13. Nah, sedangkan untuk neutron adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom, berarti 27 dikurang 13, maka diperoleh hasilnya adalah 14. Nah, untuk elektronnya di sini karena dia memiliki muatan plus 3, maka kita akan tulis di sini 13. Kenapa? Karena dia muatannya plus 3, maka harus dikurang 3. Ya, supaya apa? Supaya dia bermuatan positif. Nah, artinya lebih banyak proton dibanding dengan elektron. Nah, maka protonnya itu adalah muatan positif, kemudian elektronnya akan bermuatan negatif. Nah, maka elektronnya harus dibuang 3 sehingga elektron yang diperoleh adalah 10 ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini Ibu memiliki atom kalsium, sama seperti tadi kita menentukan nilai proton, neutron, dan elektron ya. Di sini untuk nomor atomnya atau Z-nya bisa kita lihat adalah sebesar 20. Lalu untuk nilai nomor massanya atau A-nya adalah sebesar 40. Nah, sama seperti tadi, protonnya adalah kita simpulkan sama dengan nomor atom yaitu 20 ya. Nah, untuk neutron adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom yaitu 40 dikurangi 20, maka hasilnya adalah 20. Nah, untuk elektron di sini karena dia memiliki muatan plus 2, maka kita tulis di sini 20. Nah, elektron dengan proton nilainya sama ya, berarti dia netral, maka harus dibuang minus 2 ya. Kenapa? Sama seperti tadi, supaya dia bermuatan positif, yang artinya lebih banyak proton dibanding elektron, sehingga protonnya itu muatannya positif dan elektronnya menjadi negatif. Nah, maka harus dibuang 2 sehingga
20 dikurang 2 diperoleh nilai elektronnya adalah sebesar berapa? Ya, 18 ya anak-anak. Nah, demikian contoh soal yang memiliki muatan, kurang lebih seperti itu ya. Perhatikan contoh soal yang ketiga ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya, yaitu muatannya negatif. Sama seperti tadi, kita disuruh menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut ini ya. Ibu memiliki atom oksigen, yaitu kita menentukan berapa nilai proton, berapa nilai neutron, dan berapa nilai elektronnya ya. Di sini nomor atom atau Z-nya adalah 8. Kemudian nomor massa atau A-nya adalah sebesar 16. Maka kita simpulkan nilai protonnya sama artinya dengan nomor atom, yaitu 8. Kemudian untuk neutron adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 16 dikurangi 8. Sehingga hasilnya untuk neutron adalah 8 ya. Nah, untuk elektron di sini dia mau elektronnya ini lebih banyak dari protonnya, yaitu lebih banyak berapa? Lebih banyak 2. Sehingga elektronnya kita tulis 8 plus 2. Maka diperoleh untuk elektronnya adalah sebesar 10 ya. Jadi yang berubah itu selalu nilai elektron. Proton dengan neutron tidak pernah berubah ya. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini Ibu punya atom AS. Sama, kita tentukan nilai proton, neutron, dan elektron ya. Kemudian nomor atomnya atau Z-nya adalah sebesar 33. Kemudian nomor massa atau A-nya adalah sebesar 75 ya. Lalu protonnya kita simpulkan dia sama dengan nomor atom, yaitu sebesar 33. Kemudian untuk neutron adalah hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom, yaitu 75 dikurangi 33. Maka hasilnya adalah 42. Nah, untuk elektronnya dia mau elektronnya lebih banyak dari protonnya, yaitu lebih banyak 3. Sehingga untuk elektron maka kita tulis 33 ditambah dengan 3 ya. Maka elektron yang didapatkan adalah sebesar 36. Nah, demikian contoh soal untuk atom yang muatannya adalah negatif ya anak-anak. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, bahwa di alam ini memiliki banyak sekali kesamaan unsur, yaitu diantaranya ada beberapa istilah yang berkaitan dengan atom, yaitu ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Nah, yang pertama ada isotop, yaitu adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Nah, ditandai dengan P-nya ini adalah proton ya. Kemudian ada isoton, adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama, ditandai di N yang di akhir ya. Kemudian ada isobar, adalah atom-atom yang memiliki jumlah massa yang sama. Nah, kalau isobar ini akan dibahas lebih jelasnya nanti ketika kalian SMA, yaitu AR ya, yang dilambangkan dengan AR. Lalu ada isoelektron, tentunya dia adalah atom yang memiliki jumlah elektron yang sama ya. Nah, hal ini menandakan bahwa atom ini memiliki unsur yang sama, tapi memiliki perbedaan karakter ya. Sebagai contoh di sini Ibu memiliki atom C ya, 6 nilainya, kemudian ini juga C nilainya 6. Tapi di atas nilainya 12, kemudian di sini 11. Nah, ada juga yang neutronnya itu di sini 6, kemudian ada juga yang di sini 5. Nah, artinya hal tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda ya, anak-anak. Supaya kalian tidak bingung, kita langsung saja membahas contoh soal yang keempat. Nah, pada contoh soal yang keempat, kita disuruh menentukan mana dari atom-atom berikut ini yang merupakan isotop, isoton, dan isoelektron ya. Jadi, kita perlu menjabarkan satu-satu mana proton, neutron, dan elektronnya. Nah, yang A di sini protonnya adalah sebesar nomor atomnya yaitu 17. Kemudian neutronnya yaitu hasil pengurangan nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka kita peroleh 18. Lalu elektronnya di sini kita peroleh
sebesar 17 ya. Nah, kita lihat yang B di sini untuk protonnya adalah sebesar 6, kemudian neutronnya adalah 8, hasil pengurangan nomor massa dikurangi nomor atom, kemudian elektronnya adalah sebesar 6. Lalu yang C di sini kita peroleh protonnya sebesar 17, neutronnya adalah 20, elektronnya adalah sebesar 17. Lalu yang D di sini protonnya kita peroleh 7, kemudian neutronnya kita peroleh 7 dan elektronnya kita peroleh 7 juga ya. Lalu yang E protonnya kita peroleh 11, kemudian neutronnya kita peroleh 12 dan elektronnya ada 11 ya. Kemudian yang F, Ca di sini nilai protonnya 20, nilai neutronnya adalah 40 dikurangi 20, maka kita peroleh 20, elektronnya maka 20 juga ya. Lalu yang G di sini kita peroleh protonnya sebesar 19, untuk neutronnya adalah 39 dikurangi 19, maka hasilnya adalah 20, kemudian elektronnya adalah 19. Lalu yang H di sini protonnya sebesar 11, neutronnya adalah 13, kemudian elektronnya adalah 11. Nah, yang terakhir protonnya dari nomor atom kita peroleh 12, kemudian neutronnya pengurangan dari nomor massa dikurangi nomor atom maka diperoleh 12, lalu elektronnya adalah 12 ya. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan berdasarkan yang kita mau, mana isotop dan mana isoton dan isoelektron ya. Jadi kita lihat mana yang isotop. Nah, di sini kalau isotop berarti kita lihat P-nya, yaitu proton yang sama yang mana ya. Di sini kita bisa lihat nilai yang sama ada 17 ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada 11 ya, kita lihat. Berarti di sini 35 17 Cl dia berisotop dengan 37 17 Cl ya. Lalu apalagi? Ya, di sini selain itu ada 23 4 Na ya, dia berisotop dengan 24 11 Na ya. Bisa kalian lihat ya, yang Ibu beri segitiga, dia sama nilai protonnya. Kemudian ada isoton ya. Isoton kita lihat. Nah, yang isoton berarti nilai neutronnya itu sama. Jadi kita bisa lihat di sini nilainya yang Ibu lingkari sama. Kemudian ada lagi ya, ada lagi ini ya, sama juga. Nah, berarti yang berisoton di sini adalah 40 20 Ca, dia berisoton dengan 39 19 K ya. Kemudian apa lagi? Ya, 23 11 Na, dia berisoton dengan 24 12 Mg ya. Nah, bisa kalian lihat jumlah neutronnya itu sama. Lalu yang terakhir ada isoelektron ya, isoelektron. Nah, kita lihat di sini yang isoelektron yang mana saja yang sama. Ya, ini yang Ibu kotakkan ya. Ini nilai elektronnya itu sama ya anak-anak ya. Bisa kalian lihat, berarti yang berisoelektron adalah 35 17 Cl. Dia berisoton dengan 37 17 Cl ya. Kemudian ada 23 4 Na ya. Dan dia berisoton dengan 24 11 Na ya. Nah, kalau kalian perhatikan isotop dengan isoelektron ini biasanya sama ya. Karena apa? Dia bendanya juga sama. Artinya proton sama dengan elektronnya, kecuali dia memiliki muatan ya. Gampang kan anak-anak? Nah, kurang lebih demikian ya. Semoga kalian bisa memahaminya ya anak-anak. Demikian pembahasan Ibu
Untuk kali ini tentang bagaimana penulisan notasi atom ya anak-anak. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Pesan ibu selalu jaga kesehatan, jaga pola makan dan tetap rutin dalam berolahraga. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.